Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir wasyadi amadda arbaban muha waras sama syamsal bayani fi suduril ulama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Artinya kalau kita belajar, mengkaji dan mendalami isi dan kandungan Al-Quran sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Anfal tersebut, maka dikatakan zadathum imana, ada ziyadah, bertambah keimanan. Karena iman itu fluktuatif, Pak, naik turun dia. Nah, ketika naik kita semangatlah melakukan kebaikan-kebaikan dan hilang selera untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Itulah yang terjadi ketika iman naik. Tapi ketika iman itu turun, maka dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu semakin bertambah. Dan kita tidak punya kekuatan untuk menahannya dan untuk membendungnya. Akhirnya kita pun hanyut di dalamnya. Makanya itulah pentingnya kita untuk belajar Al-Quran. Ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kalian. Dan kalau kita lihat daripada Nabi SAW, beliau setiap malam membaca Quran, ya, dalam sholat tahajudnya. Dan beliau mengatakan disunnahkan memperpanjang bacaan daripada memperbanyak rakaat. Jadi kalau sholat malam itu lebih diutamakan memperpanjang bacaan daripada memperbanyak rakaat. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir surah Al-Mu'minun ayat 75 sampai dengan 83. Mari kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Hatta idza fatahna alaihim baban dha adabin syadidin idza hum fihi mublisun. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu ada 4 macam, sebagaimana yang salah satunya disebutkan di ayat 75 ini. Yang pertama, musibah menyadarkan. Ya, kalau orang dapat musibah itu biasanya sadar, ya, biasanya berubah dan kembali kepada jalan yang benar. Karena musibah itu ibarat orang lagi dijewer, ya, lagi diperingatkan, lagi dapat teguran, maka dia akan berubah. Ya. Kemudian, dan kalau dia dapat nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah mukmin sejati dan inilah mukmin yang hakiki. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan apabila dia terkena musibah, maka dia sadar bahwa ini adalah teguran dari Allah, ya, sehingga dia berubah dan kembali kepada jalan yang benar. Kelompok yang kedua adalah musibah tidak menyadarkan dan nikmat itu semakin menjauhkan. Ini yang parah, Pak. Jadi orang kalau lagi kaya, sombong, ya, semena-mena, berpoya-poya, menindas, menzalimi, ya, dan berbuat jahat. Itu dia kalau lagi kaya, kalau lagi sukses, kalau lagi hebat. Dan apabila dia mendapatkan musibah, ya, misalnya dia jatuh sakit, atau misalnya dia lagi bangkrut, ya, atau misalnya dia lagi mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Pada saat waktu sakit itu dia mengeluh, ya, dia bersedih dan dia kecewa. Tapi ketika dia sudah disembuhkan Allah dari sakitnya dan dihilangkan kesulitannya dan diberikan kepadanya kelapangan hidup, tapi tidak berubah, ya, kembali lagi dia kepada setelan aslinya tadi, ya, yaitu yang pribadi yang jahat dan pribadi yang tidak berbuat baik. Inilah seburuk-buruk manusia yang dikatakan dalam ayat ini, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Seandainya kami
berikan kasih sayang kepada mereka. Seandainya kami belas kasihani mereka dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Ini ada tipe manusia yang seperti ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita itu yang diharapkan apabila ada nikmat bersyukur, apabila kita jadi orang kaya, apabila kita jadi orang sukses, apabila kita jadi orang terkenal, apabila kita sudah punya kekuasaan, apabila kita sudah punya pengaruh, ya. Justru kekuasaan, kekayaan dan pengaruh itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik. Ya, ini yang dikatakan qayyidun ni'am. Ikatlah kenikmatan itu dengan mensyukurinya. Karena nikmat itu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi kalau memang milik Allah apa yang di langit dan yang di bumi, maka semua yang kita miliki dan yang kita punyai hanyalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kekayaan, kesehatan, ya, kelapangan hidup, pangkat dan jabatan, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau rahimnahum wa kasyafna ma bihim min dhurrin, kalau kami belas kasihani mereka, ya, dan juga kami hilangkan, ya, kami mengangkat kesulitan yang ada pada diri mereka, lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Lalajju artinya mereka terus menerus, ya, terus menerus menjadi orang jahat dan terus menerus menjadi orang tidak berguna. Artinya salah satu fungsi daripada musibah, ujian dan cobaan itu adalah menyadarkan orang. Tapi orang ini ternyata dikasih musibah pun, dikasih ujian pun, dan dikasih cobaan pun, namun tidak berubah. Makanya dikatakan di sini ya'mahuna, mereka dalam terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah falamma kashafna anhu durrahu ka'an lam yad'una ila durrin massah. Ya, ini dikuatkan dalam surah Yunus juga. Apabila manusia terkena musibah, maka dia ini tipe yang kedua, Pak. Tipe yang kedua. Tipe yang pertama tadi musibah itu tidak merubah. Ini dia berubah, memang berubahlah. Ketika dia dapat musibah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, gitu. Bantu saya, ya. Sembuhkan saya, ya. Kembalikan kejayaan saya, kembalikan kesuksesan saya, itu. Seperti orang yang lagi naik kapal di tengah lautan, ya. Tadinya cuaca bagus, lautan ombak juga tenang, ya. Mereka ketawa dan bergembira. Begitu sampai di tengah lautan, pada waktu malam hari, datanglah angin kencang, ombak setinggi 3 meter, ya. Kapal mereka terombang-ambing, ya. Lalu mereka berkata, ya Allah, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau kau selamatkan kami dari ombak dan badai ini, nanti kalau udah sampai di daratan, kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, itu terjadi kepada mereka. Tapi masalahnya adalah begitu sudah sampai di daratan, ka'allam yad'una ila durrim massah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dia kepada setelan aslinya, tetap dalam kekufuran dan tetap dalam kejahatan yang dilakukannya. Itu kelompok yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Artinya apa dari ayat ini? Janganlah seperti itu. Jadilah sebagai kelompok yang pertama, apabila mendapatkan nikmat, apa Pak? Bersyukur. Apabila mendapatkan musibah, bersabar. Ya.
dan anggaplah musibah itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lanjutkan kepada ayat yang kedua. Walau aghadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Ini hampir mirip dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kami menimpakan adab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka. Ketika kaya sombong, ketika sukses menindas, ketika punya pengaruh, ketika punya pengaruh dan kekuasaan itu bukan untuk menolong orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tertindas, tapi justru untuk digunakan berbuat zalim dan berbuat semena-mena. Dan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sombongnya tetap saja tidak hilang, dan dia tidak menyerah kepada Allah, dan dia tidak minta maaf, dan dia tidak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manusia yang keras kepala. Ini adalah manusia yang bandel, kalau kita bilang seperti itu. Sudah pun ditegur tapi tidak mempan teguran itu kepada mereka. Ada tipe manusia satu lagi, Pak. Kalau kaya, dia rajin taat kepada Allah. Kalau lagi kaya, rajin ke masjid, rajin ke pengajian, rajin bersedekah, rajin berimpak. Tapi masalah dia, kalau dia lagi miskin dan dia susah, maka dia tidak lagi ke masjid, tidak lagi ke pengajian, tidak lagi suka membantu, dan tidak lagi suka menolong. Ini ada tipe manusia seperti ini yang diceritakan dalam surah Al-Hajj, yaitu wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir-pinggir dia, Pak. Ala harf fa in asabahu khair, kalau dalam beragama itu dia mendapatkan harta, mendapatkan pangkat, mendapatkan rezeki, itma'anna bih, dia senang beragama. Tapi kalau dalam beragama itu dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan cobaan, dia mendapatkan kemiskinan, dia mendapatkan kesusahan, wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi, dia menjadi orang jahat, berubah tindakannya. Karena bagi dia agama itu kalau mendatangkan keuntungan duniawi, kalau mendatangkan keuntungan pangkat dan jabatan, kalau mendatangkan harta dan kekayaan. Ini adalah pemahaman yang keliru, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kita beragama ini supaya jadi orang kaya atau bagaimana, Pak? Apakah kita beragama supaya jadi orang kaya? Tidak. Apakah kita beragama supaya menjadi orang hebat di dunia? Tidak. Tidak ada jaminan, Orang beragama bisa saja jatuh sakit, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Jatuh sakitnya berapa tahun, Pak? Dia 18 tahun. 18 tahun sakit, terbujur. Hartanya habis semua. Hartanya habis, tidak ada yang tinggal, Pak. Satu-satunya yang menemani dia adalah istrinya yang setia. Ini bilang orang namanya Siti Rahmah, setia. Dan bahkan perempuan ini pun pergi menjadi pembantu rumah tangga, membantu untuk bisa memberikan makan kepada suaminya yang tergeletak tadi. Tapi pertanyaannya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, apakah Nabi Ayub berubah? Tidak. Dia tetap istiqomah. Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Contoh kesabaran seorang Nabi Ayub alaihissalam yang pantas untuk dicontoh dan pantas untuk ditiru. Ada orang tidak tahan dengan kekayaan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman.
Yang mana kerajaannya meliputi alam manusia dan alam jin. Satu-satunya yang bisa berkuasa, ya, menguasai manusia dan menguasai jin, siapa? Nabi Sulaiman. Bahkan dia bisa memerintahkan jin untuk menyelami lautan, mencari mutiara-mutiara di dasar lautan. Bahkan dia bisa menyuruh jin untuk membangunkan bagi dia istana-istana. Bahkan dia bisa memerintahkan jin untuk membuatkan bagi dia peralatan-peralatan. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apakah dengan kerajaan yang sebesar itu Nabi Sulaiman berubah? Tidak. Dia tetap bertakwa, dia tetap sholat, dia tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ada pertunjukan kuda-kuda yang bagus dan kuda-kuda perang yang hebat. Dia menonton itu sampai akhirnya sholat asarnya terlambat, ya. Bukan keluar waktu, terlambat. Dan dia marah kepada dirinya dan memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya supaya kuda-kuda itu pun disembelih semua, karena sudah menghalangi dia dari Allah, memalingkan dia dari sholat asar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu contoh kesabaran yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kalau kita miskin ada cantolan kita. Ketika kita susah ada cantolannya, ada contohnya. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Dan kita juga bisa belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kadang Bapak dan Ibu rahimakumullah, ujian dan cobaan itu sebenarnya adalah untuk menempa kita, untuk menguatkan kita, dan untuk membesarkan kita. Ya. Coba kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu. Kenapa Allah mengawali kisah Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf itu bukan dengan dia lahir kapan? Ya, itu tidak begitu penting, ya. Dan tidak mengawalinya dengan siapa silsilah dan keturunannya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengawali kisah Nabi Yusuf itu dengan sebuah mimpi. Apa mimpinya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Dan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam menangkap bahwa mimpi ini adalah suatu tanda bahwa anak ini nanti akan menjadi orang besar, bahwa anak ini nanti akan menjadi orang sukses, bahwa anak ini nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Itu. Ya. Nabi Yakub paham. Tapi Nabi Yakub juga paham bahwa untuk menjadi orang besar tidak cukup hanya dengan bermimpi. Ya. Kesuksesan itu tidak ada kesuksesan yang instan. Ya, semua kesuksesan di atas dunia ini adalah butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya. Dan harus melewati cobaan demi cobaan, tantangan demi tantangan. Maka kalau kita lihat Nabi Yusuf, Pak, ya, ujian pertama beliau apa? Sumur, Pak. Sumur. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak kecil, diajak kakak-kakaknya pergi bermain. Dia senang gembira karena diajak bermain. Tapi begitu sampai di tengah padang pasir, bajunya dibuka, kemudian dia dicampakkan ke dalam sumur yang dalam. Itulah ujian pertama Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika jatuh ke sumur, dia tidak diam di sumur itu. Ya. Dia berdoa kepada Tuhannya. Dan jatuh ke dalam sumur itu ketika Nabi Yusuf di situ, itu adalah untuk membesarkan Nabi Yusuf, menjadikan Nabi Yusuf menjadi orang yang kuat, kokoh. Apa pelajarannya? Supaya dia diajari oleh Allah supaya tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'at sayyaratum fa arsalu waridahum fa adala dalwah. Qala ya busra hadha ghulam wa asarruhu bidha'ah. Itu. Dan datanglah ujian yang kedua. Apa ujian yang kedua? Lewatlah kafilah dagang. Ya. Kemudian wa arsalu darwah. Maka mereka mengulurkan tali, ya, untuk mengambil air ke bawah. Tiba-tiba ketika diangkat berat. Bagaimana tidak berat, ya? Karena yang terangkat siapa?
anak kecil. Itu. Kata mereka, wah ini rezeki nomplok katanya. Kita tadinya mau dapat air, ternyata kita dapat anak. Dan pada saat itu orang boleh dijual, Pak. Akhirnya Nabi Yusuf ini dibawa ke pasar budak di Mesir. Itulah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Washarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dan mereka menjualnya dengan harga murah. Kenapa? Namanya juga rezeki nomplok. Yang berapa lakunya dijual, Pak. Yang membelinya siapa? Yang membelinya Raja Mesir. Nah, itu ujian yang kedua. Artinya ujian yang kedua Nabi Yusuf adalah menjadi budak. Padahal tadinya dia adalah orang yang merdeka. Ya, tapi dia hidup di istana. Ya. Sebenarnya apalah artinya hidup di istana kalau statusnya budak, gitu ya. Seperti burung dalam sangkar, ya. Burung itu berkata, apa kata burung dalam sangkar, ya? Saya lebih suka hidup bebas, ya, walaupun makan seadanya daripada hidup di sangkar yang terbuat dari emas dan makanan berlebih, tapi saya tidak bebas, gitu ya. Itu yang dialami oleh Nabi Yusuf, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Sampailah akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang yang remaja, seorang pemuda yang sangat tampan dan sangat gagah, sampai-sampai istri raja, permaisuri raja itu jatuh hati kepadanya. Oh, ternyata ada lagi ujian berikutnya. Kalau tadi ujian kesulitan, ujian dicampakkan ke dalam sumur, dan ujian perbudakan, maka ujian yang ketiga adalah ujian perempuan. Insyaallah. Andai kata Nabi Yusuf alaihissalam jatuh ke dalam pelukan perempuan itu pada saat itu, maka dia tidak akan diangkat Allah menjadi nabi, dan tidak diajarkan kepadanya takwil mimpi, dan tidak akan diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam lulus, ya, dengan nilai cum laude, dengan nilai yang sangat bagus, ya, melewati ujian itu sehingga apakah setelah ujian itu luluslah dia, selesai ujiannya? Tidak. Lanjut lagi ujian berikutnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajatnya. Artinya apa? Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin tinggi pula ujiannya. Tentu saja ujian anak SD tidak sama dengan ujian anak kuliah. Maka ujian berikutnya adalah penjara 11 tahun, Pak. Ketika dia menolak rayuan dan godaan daripada Ratu Balkis, ya, dan godaannya luar biasa, Pak. Tidak ada orang yang sanggup bertahan dengan godaan itu kecuali orang yang diberi Allah hidayah dan taufik. Karena godaannya apa? Wa ghallaqatil abawaba wa qalat haytalak. Itu, ya. Dan dia rupanya udah lama melihat-lihat Yusuf ini, ya, sampai akhirnya, ya, perasaan tadi tidak tertahankan lagi, ya, kemudian dia menggoda Nabi Yusuf. Hai talak, sinilah Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan dia kunci pintu. Bukan satu pintu, Pak, pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu keempat berlapis. Tidak mungkin ketangkap basah. Pintunya berlapis, Pak. Kemudian tantangan Yusuf itu, pertama, dia adalah seorang pemuda yang gagah dan sehat. Beda cerita kalau kakek-kakek yang sudah tua, itu beda lagi itu kan. Ini Nabi Yusuf yang gagah. Yang kedua, dia statusnya budak. Budak kalau melakukan kesalahan, orang memakluminya. Yang ketiga, dia adalah orang perantau. Orang kalau di kampung melakukan kesalahan, nanti dia akan malu. Tapi kalau di kampung halaman orang lain, dia tidak terlalu itu. Kemudian yang menggodanya siapa? Wanita yang paling cantik. Apakah Nabi Yusuf tergoda? Apakah Nabi Yusuf berubah? Tidak. Dia tetap istiqomah. Itu. Kemudian wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min dubur. Bahkan Nabi Yusuf lari, mau ditangkap perempuan itu, lari dia sampai akhirnya berada di depan pintu. Pas di depan pintu datang suaminya, datang raja.
Kemudian perempuan ini memutarbalikkan fakta. Kata dia apa? Yusuf ini yang godain saya, wahai tuan, wahai suamiku, katanya. Padahal tadi dia yang menggoda Yusuf, tapi begitu di depan suaminya dibilang Yusuf yang menggodain saya, katanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mendiamkan. Ini menyangkut harga diri. Ini menyangkut keifahan Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Nabi Yusuf bilang, ya, Tuan, di sini ada saksinya bahwa bukan saya yang menggoda, bukan saya yang mengganggu istri Tuan, tapi dialah yang mengganggu saya. Itu. Wa syahida syahidum min ahliha, dan ternyata nggak ada saksi. Kalau nggak ada saksi gimana? Rupanya ada di situ anak bayi, Pak. Kata anak bayi itu, akhirnya bayi itu bisa bercakap, Pak. Masya Allah. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sudah mulai memberikan satu persatu hasil dari ujian itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satunya bayi bisa berbicara. Apa kata bayi itu? Bayi yang masih kecil berbicara, Pak. In kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau bajunya sobek dari depan, maka fasadaqat, maka wanita itu benar dan Yusuf berbohong. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, kalau bajunya sobek dari belakang, maka perempuan itulah yang tergila-gila kepadanya. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, tatkala dia sudah melihat bahwasanya bajunya sobek dari belakang. Apa? Qala falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Kata dia apa? Kata raja, inilah kerjaan kalian perempuan, dan tipu daya kalian sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Namanya raja, ya, walaupun raja tapi tidak terlalu berani kalau sama istrinya, ya. Akhirnya apa? Demi menutupi aib kerajaan, akhirnya Nabi Yusuf, ya, dikatakan harus dipenjarakan. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada jatuh ke dalam pelukan, jatuh ke dalam godaan dan rayuan ini. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, kalau bukan karuniamu. Begitupun Nabi Yusuf tidak menyombongkan diri, tidak mengaku dirinya hebat. Dia sadar betul bahwa semua itu adalah atas pertolongan dan atas bimbingan daripada ilahi Rabbi. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Akhirnya dia dipenjara, Pak. Berapa lama dia dipenjara? 11 tahun, Pak, dipenjara. Ternyata begitulah cara Allah menyekolahkan Yusuf. Begitulah cara Allah mendidik Yusuf. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Begitulah cara Allah memilihmu. Orang yang dipilih oleh Allah itu bukanlah dikasihkan kepadanya karpet merah, hidup dengan kesenangan tanpa ujian dan tanpa cobaan. Tidak, justru ujian datang bertubi-tubi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu persatu nikmat tadi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diberikan Allah lah kepada Nabi apa? Nabi Yusuf ilmu ta'wil mimpi. Hebat Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan ta'wil mimpi itulah dia menyelamatkan bangsa Mesir dari apa?
dari kemarau yang berkepanjangan dan dari bahaya kelaparan, sehingga Mesir swasembada pangan dikala seluruh negara-negara, seluruh wilayah yang ada di sekitar Mesir hidup dalam kekeringan, hidup dalam kemarau yang berkepanjangan, dan hidup dalam kelaparan. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi nabi dan mendatangkan seluruh keluarganya ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ujian, Pak, dan itu cobaan. Ya. Kadang-kadang kita terlalu bersedih menghadapi ujian dan cobaan. Padahal fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian tidak suka itu lebih baik bagi kamu. Dan boleh jadi sesuatu yang kalian suka ternyata itu adalah memudaratkan kalian. Kayak orang pergi ke bandara, Pak, telat, sampai sana kapal terbang, pesawatnya udah berangkat duluan. Dia sedih, dia galau, dia gelisah, ya, hatinya dongkol. Tapi sejam kemudian dia dapat kabar bahwa pesawat nomor sekian yang akan ditumpanginya itu mengalami kecelakaan. Barulah dia sadar, ternyata Allah mau menyelamatkannya. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Tapi ada orang-orang kafir, orang-orang yang bandel, bahkan ditegur pun, bahkan diturunkan hukuman pun, ya, tidak ada berubah sama sekali. Ya, karena masalahnya bukan di ujian tadi, karena memang hatinya sudah sangat keras. Ya, orang yang hatinya keras tidak bisa berubah, Pak. Susah sekali untuk berubah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Dicap oleh Allah hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, dan di dalam penglihatan mereka ada kabur. Enggak bisa melihat. Enggak bisa melihat kebenaran. Kalau melihat duit dia bisa. Ya. Kalau melihat perempuan cantik dia bisa, tapi kalau melihat kebenaran dia tidak bisa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Ya. Teguran itu ada dua, Pak. Ada teguran, ya, yang masih dikasih kesempatan. Teguran pertama, ibarat orang di kantor itu SP, apa namanya? SP1. Ini Allah kasih dulu SP1. Ya. Kemudian tidak berubah, turunlah SP2. Tidak berubah juga. SP3, tapi SP3 itu artinya apa, Pak? Pemecahan, kan? Kalau main bola juga begitu, ya. Pelanggaran pertama kartu kuning, pelanggaran kedua kartu merah. Allah juga begitu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan berulang kali, ya. Dikasih kesempatan tidak berubah, oke lah, nggak apa-apa, lanjut dulu. Kasih lagi kesempatan, nggak juga berubah. Di umur 30 belum berubah. Di umur 40 belum juga. Di umur 50 belum juga. Ya, semoga hendaknya berubah di umur 60 juga belum berubah. Mudah-mudahan dia berumur berubah di 65 juga tidak. Maka di sini dia katakan hatta idza fatahna 'alaihim baban dzabin syadid, sehingga akhirnya datanglah sakaratul maut, merenggut nyawanya. Maka inilah SP terakhir, surat peringatan terakhir, idahum mublisun, idahum fihi mublisun. Tiba-tiba mereka pada saat itu putus asa,
berharap diberi kesempatan lagi, tapi kesempatan itu tidak datang lagi. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemana saja engkau selama ini sudah dikasih Allah kesempatan berkali-kali, tapi kau tidak juga berubah. Kira-kira begitu. Ini ayat ini maksudnya orang-orang kafir yang ada di Makkah sudah Allah kasih kesempatan demi kesempatan, tahun demi tahun, tidak berubah juga, sampai akhirnya mereka terbunuh di perang Badar. Kalau sudah terbunuh di perang Badar, tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Tapi ada yang selamat dari perang Uhud, Pak. Siapa? Khalid bin Walid. Selamat dia, Pak, itu. Akhirnya beriman dia. Ada yang selamat juga, Ikrimah bin Abi Jahal, selamat dia itu. Ada yang selamat juga. Lihat, Pak, yang memimpin perang Khandaq siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya dia masuk Islam. Diselamatkan oleh Allah. Tapi ada orang yang tidak selamat. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu mati dalam perang apa? Perang Badar. Siapa yang membunuhnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu. Dia tidak dapat kesempatan untuk berubah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Di umur 20 kita belum berubah, 30 belum berubah, 40 belum berubah, 50 belum berubah, 60 belum berubah. Mudah-mudahan kita berubahlah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai seperti dikatakan ayat ini, idahum fihi mublisun. Tiba-tiba mereka jadi putus asa untuk kembali lagi ke dunia, tapi tidak ada. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua kita. Ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi juga kepada kita semua supaya kita bisa berubah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya, kebaikan-kebaikannya, yang mana semua itu ya, supaya menjadikan kita orang yang bersyukur kepadanya, taat kepadanya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah Allah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang menciptakan untuk kamu pendengaran, Pak, sehingga kamu bisa mendengarkan sesuatu yang bisa didengar. Kamu bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kamu bisa mendengarkan suara gemericiknya air. Kalian bisa mendengarkan suara kambing. Kalian bisa mendengarkan suara-suara yang indah-indah. Kalian bisa mendengarkan. Kalau tidak ada pendengaran, kamu tidak bisa apa-apa. Dan dialah Allah yang memberikan kepada kamu al-absar, penglihatan. Bayangkan Pak, orang yang buta warna. Bayangkan orang yang tidak bisa melihat apa-apa, gelap, dan dia tidak tahu mana kuning, mana merah. Orang buta tahu Pak dia apa itu merah? Enggak tahu dia Pak. Masya Allah. Dia tahu nggak cantik sama jelek? Nggak tahu dia Pak. Nggak tahu dia. Nah, wal afidah, dan Allah berikan nikmat terbesar dalam hidup kalian apa? Al-afidah, akal. Secantik-cantiknya orang kalau tidak ada akalnya. Ya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalian bersyukur, mestinya kalian tunduk kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Mestinya apa yang diberikan Allah ini kalian gunakan sesuai fungsinya. Ya enggak Pak? Pulpen fungsinya apa Pak? Menulis. Kalau pulpen sudah tidak bisa menulis, dia apa Pak? Dicampakkan aja. Artinya kita ini hidup ini di atas muka bumi Allah ini tujuannya apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita sudah tidak menyembah kepada Allah, maka kita ibarat sampah yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya. Qalilan ma tashkurun. Tapi faktanya dan kenyataannya sedikit yang bersyukur, Pak. Maka jadilah orang-orang yang sedikit. Jadilah minoritas. Jangan selalu menjadi orang mayoritas. Ya. Karena orang-orang hebat itu biasanya orang yang sedikit, Pak. Ya. Makanya presiden juga satu. Dari berapa? Dari 280 juta orang yang jadi presiden berapa? Satu. Makanya jangan semua bercita-cita jadi presiden. Antriannya terlalu lama, Pak. Nggak sampai-sampai nanti kita itu. Kalau jadi gubernur masih mendingan. Gubernur banyak. Karena kita ada 30 berapa? 38 provinsi. Masih bisa. Nggak bisa di Jakarta, bisa di Medan, bisa di mana? Sulawesi, bisa di Papua, bisa di Maluku. Bisa gitu. Tapi kalau presiden cuma ada satu. Nah, tapi dikatakan di sini, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya apa? Jadilah orang yang bersyukur itu walaupun sedikit. Ya. Kadang-kadang kita itu ikut kebanyakan. Ya. Gitu. Apa kata orang kebanyakan? Itulah yang kita ikut. Hati-hati, Pak, dengan algoritma. Gitu. Hati-hati belajar agama melalui apa? AI. Karena AI itu selalu memberikan bukan yang benar, tapi dia selalu memberikan sesuai algoritma. Kadang-kadang kita itu kalau suka dengan sesuatu yang agak keras-keras gitu ya, sesuatu yang agak ekstrim-ekstrim, nanti yang datang ke kita yang ekstrim terus itu. Gitu. Yang ekstrim, atau ujaran kebencian terus yang datang kepada kita, sehingga kita anggap itu kebenaran, padahal itu bukan kebenaran, itu adalah algoritma. Kebenaran itu dari mana? Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari para kiai yang kita mengaji kepada mereka, daripada masyayikh, daripada guru-guru, daripada ulama. Nah, makanya peran ulama tidak tergantikan. Ya. Tapi kalau peran untuk mendapatkan informasi bisa dapat, Pak. Bahkan banjir, bahkan terlalu banyak informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau mendapatkan ilmu yang berkah daripada ulama, kita harus berguru kepada mereka. Qalilan ma tashkurun wa huwa alladzi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah Allah apa? Oh bukan. Tadi sebelum itu apa? Qalilan wa huwal ladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Allah dzara'a. Dzara'a itu apa? Dzara'a itu menyebar luaskan dan membanyakkan jumlah kalian di muka bumi. Tadinya kita cuma ada berapa? Satu. Dari tulang rusuk Adam diambil satu lagi, dijadikan satu manusia yang perempuan yang bernama Siti Hawa. Dari pernikahan Adam dan Hawa maka lahirlah anak dan cucunya. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jumlah manusia sampai miliaran jumlahnya. Tiba-tiba datanglah orang ya yang mengkampanyekan LGBT. Ya. LGBT itu tujuannya apa? Depopulasi. Tujuannya dibalik itu supaya jumlah manusia sedikit. Tujuannya apa? Kalau sedikit jumlah manusia, sangkaan mereka, dugaan mereka, maka hidup akan sejahtera dan makmur. Itu namanya lama-lama nanti manusia ini punah. Ya kan? Bayangkan kalau udah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pasti tidak ada yang hamil. Itulah bahaya LGBT tadi. Ya. Makanya kita harus bersuara. Tidak boleh diam. Ya. Karena apabila kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka melakukan gerakan-gerakan dan melakukan upaya-upaya untuk melegalkan LGBT itu di negeri ini.
Bahkan mereka tidak segan-segan mengguyurkan dana dalam jumlah besar untuk melakukan itu. Wa huwa alladzi dara'akum fil ardi, dan Allah yang memperbanyak kamu di muka bumi. Banyak, Pak. Orang dulu hebat-hebat, anaknya 11. Ya, itu. Ada yang anaknya sampai 9, 10. Kalau sekarang jarang gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fil ardi, Allah titipkan bumi ini kepada kalian. Ya, kalian harus menggali segala potensi-potensi yang ada di dalamnya. Nah, itulah orang Indonesia cuma bisa menggali batu bara saja. Padahal di dalam bumi ini banyak tambang-tambangnya. Udah pun kita bisa menggali emas, emasnya diserahkan ke Amerika. Ya, batu bara dijual dengan harga murah. Padahal di dalam bumi itu banyak sekali. Ya. Maka oleh karena itu kita kita butuh sains. Kita butuh ilmu pengetahuan untuk menghasilkan semua itu, untuk menggali segala potensi-potensi yang ada di muka bumi ini, yang tujuannya untuk memakmurkan kehidupan umat manusia. Bayangkan zaman dulu, Pak, orang pakai kapak batu kan, pakai pisau dari batu, pakai apa lagi? Pakai tombak dari batu. Tapi akhirnya manusia menemukan besi. Gitu. Kemudian mereka menemukan lagi teknologi dan semua itu sebenarnya sudah ada isyarat-isyaratnya di dalam Al-Quran. Tapi ingat bahwa dunia ini bukan tujuan kalian. Tujuan kalian adalah akhirat. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Mungkin saya rasa kita cukupkan sampai ayat 79 dulu ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibrahnya dan mendapatkan pelajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairah atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.